Salam. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu yang telah berhadir pada hari ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan apa yang sudah dipelajari di guru penggerak tentunya tentang budaya positif. Mungkin nanti ada beberapa hal yang baru yang akan kita bahas sama-sama karena dalam materi budaya positif ini mungkin ada beberapa tindakan yang kita sebagai guru itu, oh ini rupanya yang harus dilakukan seperti itu, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum kita mulai ke materinya, saya akan memperkenalkan diri orang-orang hebat yang mendampingi saya selama 6 bulan ini berlangsung. Jadi fasilitatornya itu bernama Ibu Mary Anggraini SPD. Beliau adalah kepala sekolah TK yang berlokasi di Sumatera Barat. Seperti itu. Sumatera Barat, Pak. Iya, TK Nur Fahira, komplek PLN, cuman di mananya nggak tahu ya. Itu. Iya, oke. Berikutnya adalah Bapak Fahmi Armanda SPD MPD. Mungkin Bapak Ibu yang saya undang kemarin untuk melakukan diskusi tentang visi dan perubahan prakarsa perubahan sekolah udah tahu. Beliau merupakan dosen Unsam, mengajar S1 FK Pendidikan Biologi. Jadi Bapak itu dosen ahli di biologi. Dan beliau merupakan pengajar praktek yang akan mendampingi saya selama 6 bulan ke depan. Jadi selama sebulan sekali beliau akan hadir di sekolah kita. Seperti itu. Nah, sebelahnya tidak perlu diperkenalkan lagi sepertinya ya. Oke, baik. Jadi di budaya positif ini ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Tentu ada beberapa kata yang asing bagi kita sebagai guru seperti itu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di sini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat pernyataan yang ada di sini. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan 3 pernyataan yang diberikan? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, untuk poin yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju mungkin? Setuju ya. Untuk yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju juga? Oke. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Jadi kalau anak kita kasih penghargaan itu akan meningkatkan motivasi belajar dia pasti ya? Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam perubahan paradigma. Nah, jadi karena di sini tidak ada kertas, jadi kita akan permisalkan aja seperti itu ya. Nah, jadi ada sebuah cerita seperti ini. Ada si A dan si B, ya kan? Artinya Bapak dan Ibu guru ya, berdua gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang satunya itu memiliki kertas, ya kan? Dan kemudian menuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Bapak Ibu. Kemudian letakkan salah satu tangannya, kemudian digenggam apa yang ada di dalam tangan kita itu berupa kertas tadi, gitu kan? Kemudian teman yang satunya ini mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta apa yang ada di tangan kita ini yang udah kita genggam itu. Nah, teman
teman kita ini atau rekan guru ini mungkin bisa saja membujuk dengan cara mintanya, atau bisa saja mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, atau apa saja yang agar apa yang berharga ini bisa dibuka seperti itu. Nah, kira-kira mungkin saya akan minta curah pendapat Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila kejadian ini terjadi kepada Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang memberikan pendapatnya terkait dengan kejadian kepalan tangan ini. Boleh? Ya, mungkin ya, kepada Pak Ansen kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang Pak Reja ceritakan tadi, bagaimana supaya agar kertas yang di genggaman kawan kita tadi bisa dibuka dan atau diserahkan ke kita. Mungkin cara yang pertama yang bisa kita lakukan, mungkin kita bisa bilang dulu bagus-bagus, atau kita rayu seperti Pak Reja bilang tadi. Kalau emang dia sudah mau dengan rayuan kita, dengan kata-kata kita, ya itu lebih gampang. Tapi kalau dia tidak mau, mungkin kita bisa kasih iming-iming, nanti saya kasih hadiah atau apa itu gitu. Nah, mungkin dia kalau dia tergoda dan membukanya memberikan kita, itu mungkin cara yang kedua. Tapi kalau dia nggak mau juga, ya kita pakai cara yang selanjutnya, misalnya kita buka dengan cara paksa gitu. Seperti itu Pak Reja. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Ansen, boleh? Nah, baik. Jadi ada versi yang dikatakan oleh Bu Ansen. Jadi ada beberapa cara yang diberikan atau alternatif untuk membuka kepala tangan yang ada di diri kita atau apa yang ada di tangan, gitu kan? Nah, jadi itu semua adalah tergantung dari kita sendiri ya. Karena kan seperti ini, apabila ada anggap aja yang kita simpan di tangan kita itu adalah sesuatu yang berharga, tentu kemungkinannya bisa jadi dua. Apakah kita memang pengen ngasih secara cuma-cuma, atau memang apa yang ada di tangan kita itu kita pertahankan. Jadi bukan untuk milik orang lain seperti itu. Nah, jadi sesungguhnya bahwa yang bisa mengontrol apa yang ada di genggaman kita itu tentunya kan kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai guru itu harus bisa mengontrol apa yang menjadi kita punya. Seperti itu ya. Nah, baik, berikutnya. Nah, jadi ini ada miskonsepsi terkait dengan teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi kan kalau misalnya guru mengontrol murid itu kan dilaksanakan pada saat di sekolah aja seperti itu ya. Kalau di rumah kan nggak mungkin kita yang kontrol lagi. Itu sudah dalam kontrol orang tua. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat semua orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu ketika kita berikan kepada anak, maka tentunya akan bermanfaat. Nah, satu lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita sendiri ya Bapak Ibu, termasuk orang dewasa, yaitu kan kita sebagai guru juga, gitu. Nah, jadi orang dewasa, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya. Nah, jadi di sini ada perubahan paradigma stimulus respon terkait dengan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, kita lihat dari segi stimulus respon sama teori kontrol atau pilihannya. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Nggak bisa ya. Nah, jadi sesungguhnya ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri kita. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengubah orang untuk
kamu sama kayak saya aja, kenapa seperti itu? Ya tidak bisa gitu, karena setiap orang punya pendiriannya masing-masing gitu ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini bisa kita lihat kepada anak seperti itu ya. Misalnya kalau anak udah sekali melakukan kesalahan, apalagi kesalahan berat, apa sih kita udah vonis dia langsung anak ini seperti ini. Nah, seperti itu ya. Padahal mungkin semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang anak buat kesalahan itu ada tujuannya seperti itu. Nah, apa dia melindungi diri dia atau memang dari keadaannya seperti itu, ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Setuju Bapak Ibu? Nggak setuju ya? Jadi yang bisa kontrol diri kita, bisa kontrol diri ya diri kita sendiri seperti itu. Jadi orang lain nggak bisa kontrol kita, nggak bisa suka-suka semena-mena sama kita seperti itu, ya. Lalu berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Gak bisa ya, kita kan gak bisa kontrol orang lain apa yang orang itu mau gitu ya. Jadi ya, jadi di teori kontrol atau pilihannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya kalau kita kontrol orang lain ya marah lah orang itu. Ya kan suka-suka aja, ngapain kamu ngatur-ngatur saya gitu ya. Jadi nggak boleh. Nah, lalu kemudian ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini, ya, ketika kita istilahnya membujuk anak dengan sesuatu apapun, misalnya seperti itu kan, nak, kamu jangan gini kenapa? Gitu kan? Jadi terus kita paksa kayak gitu sampai dia betul-betul mau. Nah berarti kan itu ada tindakan pemaksaan ya ke anak ya. Nah jadi kan tidak boleh seperti itu ya. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tentu adanya kolaborasi antara guru dengan siswa sehingga menciptakan sesuatu hal yang baru tentunya untuk perbaikan murid tersebut. Seperti itu. Lalu satu lagi, model berpikir menang kalah. Nah ini bisa terjadi kepada diri kita juga ya. Misalnya kita nanti akan mengikuti lomba. Di sini ada Bu Nuri? Tidak ada ya. Nah, jadi kan mungkin nanti kalau misalnya Bu Nuri dan Bu Sandra ikut lomba gitu kan, nanti kan pasti perasaannya itu campur aduk, bisa jadi menang, bisa jadi kalah. Nah, jadi kita nggak usah mikirin itu lagi ya. Kita optimis aja untuk menang terus seperti itu. Kalau misalnya kalah ya kita udah usaha semaksimal yang kita punya, apa yang kita punya seperti itu. Yang ada aja. Ya cocok ya. Jadi misalnya kayak Bapak Ibu yang dapat rezeki pretest duluan, nah itu juga patut disyukuri juga, gitu ya. Jadi nanti apabila kita kan berdoanya pengen yang terbaik ya untuk pretest nanti kan, mana tahu kalau rezeki lulus pretest dan mengikuti pendidikan kan, alhamdulillah. Ya, Bu Nini, Bu Ira, gitu ya, Bu Rana, Bu Heni, Bu Nur. Ya, intinya yang belum mengikuti pretest akan ada jalannya tersendiri seperti itu ya. Tetap semangat gitu ya. Nah, jadi ketika kita nanti akan mengikuti ujian itu kita optimis bahwa kita akan bisa. Kalau misalnya kita optimis tentu akan berdampak efek baik terhadap tubuh kita juga. Namanya memberikan afirmasi positif ya kepada tubuh kita ini. Bisa ya, harus bisa gitu. Jadi mindset kita ya bisa gitu. Jadi berpikirnya positif, lebih tepatnya seperti itu ya. Baik. Nah, kita sekarang masuk ke budaya positif. Nah, jadi tadi ketika kita melakukan yang namanya kegiatan kepala tangan tadi, itu ada budaya positifnya. Nah, apa budaya positifnya? Budaya positifnya itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa bahwa berkewajiban untuk mengatur perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, perwujudannya guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan
dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Memang pada dasarnya seorang guru ya pasti akan melakukan seperti itu ya. Ketika anak salah pasti kita hukum. Ketika anak melakukan perbuatan yang baik tentu akan dikasih imbalan atau reward seperti itu. Nah, jadi dalam disiplin positif ini tadi kita sudah menjelaskan bahwa ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Nah, jadi yang tadi memahami pandangan orang lain itu termasuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan dan ada kebebasan. Nah, lalu yang kedua ada model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum dan membuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, nanti dalam 5 posisi kontrol ini akan masuk ke dalam yang namanya segitiga restitusi. Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ini merupakan ya motivasi manusia untuk menginginkan sesuatu seperti itu. Jadi apakah dia itu untuk menghindari hukuman atau untuk mendapat imbalan atau untuk menghargai diri dia sendiri saja. Nah, kemudian nanti ada nilai-nilai kebajikan universal yang dituangkan dalam keyakinan kelas. Lalu yang terakhir adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita lanjut. Nah, disiplin positif. Kita masuk kepada disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman dan hukuman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi efektif antara guru dan siswa. Kemudian dalam penerapannya murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk tanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, berikutnya kita akan bercerita tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sebagai guru ini merupakan pemimpin pembelajaran yang tentunya harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi kita sebagai guru itu memiliki nilai dan peran gurunya. Nah, jadi di sini nilai yang ada di diri kita sebagai guru itu adalah yang pertama berpihak pada murid. Jadi sekarang karena udah kurikulum merdeka, jadi pembelajarannya udah langsung berpihak kepada murid ya. Sekarang udah tidak sama kayak dulu. Jadi membebaskan anak untuk belajar sesuai dengan kodratnya, dengan apa yang dia mau, tetapi tentu dengan dalam pengawasan kita juga seperti itu. Kemudian reflektif. Nah, selain reflektif ada mandiri, kemudian kolaboratif dan inovatif. Nah, lalu terdapat banyak nilai-nilai kebajikan universal, antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Jadi sebagai guru kita memiliki nilai-nilai ini semua. Banyak sekali nilai-nilai yang ada di diri kita. Seperti itu. Jadi dengan adanya nilai-nilai positif ini, maka akan mampu menghadapi situasi persoalan, baik persoalan dilema etika atau rujukan moral, dan nilai-nilai tersebut juga sebagai bahan pertimbangan evaluasi ketika membuat suatu keputusan. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai
sampai setiap anak Indonesia kita kenal dalam profil pelajar Pancasila. Tentu tidak asing bagi Bapak dan Ibu ya. Oke, jadi dimensi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 ya. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis. Yang keempat ada berkebinekaan global. Yang kelima ada bergotong royong. Dan yang keenam ada kreatif. Nah, profil pelajar Pancasila ini juga kita kaitkan di proyek yang selama ini sudah kita laksanakan. Jadi misalnya kayak kemarin itu kan kita sudah buat 3 proyek. Nah, tentu di dalam tiap proyek itu ada dimensi pelajar Pancasilanya yang diharapkan dari proyek yang kita lakukan. Gitu ya. Kemudian kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Oke. Pada dasarnya manusia ini memiliki 3 motivasi ya, yang paling utama. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita ambil sebagai contoh seperti ini. Misalkan kita sebagai guru kan, kita melakukan sesuatu itu pasti menghindari yang namanya hukuman. Misalnya, kalau kita telat datang ke sekolah, ya kan? Kalau kita datang telat ke sekolah, tentu pasti ada hukuman yang akan kita dapatkan seperti itu ya. Jadi kan untuk menghindari ini kan kita harus melaksanakan pergi sekolahnya itu tepat waktu, minimal sebelum masuk masuk bel ya, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ya. Mungkin kebanyakan ada yang melaksanakan mengerjakan sesuatu itu dia hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain aja. Gitu, supaya dipujikan atau mengharapkan imbalannya seperti itu. Tunggu ada uangnya baru dikerjakan, gitu ya. Nah, itu motivasi ya, motivasi manusia gitu kan, bukan bercerita secara si A ini si B ini, tidak. Nah, lalu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini yang lebih bagus. Nah, jadi kita melakukan sesuatu itu tentu dengan ikhlas, dengan dengan menghargai diri kita sendiri. Oh, aku melaksanakan ini sudah baik seperti itu. Mungkin kalau yang kurang bisa saya tingkatkan lagi. Nah, gitu. Jadi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi dalam mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu itu kita harus ikhlas tentunya. Dengan apa yang sudah kita lakukan dengan ikhlas tentu akan berdampak baik juga untuk diri kita gitu. Biarkanlah penilaian Allah saja yang menilai. Penilaian manusia tidak usah digubris ya. Kadang kan kita melakukan itu entah dia cari muka kah atau apa kayak gitu, seperti itu kan. Nah, kita nggak usah mikirin itu. Kita mikirin ke yang ini aja, yang baik-baiknya saja seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini juga merupakan sesuatu hal yang baru ya kira-kira bagi kita sebagai guru. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kenapa adanya keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas aja? Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat peraturan itu kan sesuatu yang sudah disusun seperti itu ya. Dan itu dibuat oleh satu orang. Nah, sekarang kita lihat dulu pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mungkin jawabannya itu bisa untuk keselamatan. Nah, kemudian
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk segi kesehatan atau keselamatan juga. Nah, jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian murid-murid kita pun juga seperti itu ya. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur-ngatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, jadi gini. Jadi kan kita kalau misalnya di kelas itu kan sebelum belajar ada yang namanya mungkin istilahnya kontrak belajar ya. Kontrak belajar. Jadi istilahnya lebih kepada kesepakatan atau keyakinan di antara guru dan siswanya, seperti itu. Nah, jadi kenapa nggak peraturan kelas namanya? Kalau peraturan itu kan kita yang buat, ya istilahnya gitu. Peraturan itu pun kalau yang kita buat tentu belum tentu semuanya dijalankan sama siswa, itu ya. Nah, kenapa dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini mereka sendiri yang buat peraturannya. Nah, gitu. Mereka sendiri yang membuat peraturannya. Jadi, kalau misalnya nanti mereka yang langgar, itu berarti berdasarkan apa yang sudah mereka buat, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mengambil keyakinan kelas, tentu di sini ada kesepakatan antara siswa-siswanya dan tentunya ditinjau lagi dari gurunya, seperti itu. Nah, jadi apabila mereka istilahnya melanggar salah satu yang udah dibuat, tentu teman-teman yang lain pasti yang akan mengingatkan, karena itu kan dibuat secara bersama-sama ya, tidak dalam satu orang saja. Gitu. Nah, jadi di sini ada cara yang dilakukan untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, yang kita tahu itu kan peraturan itu isinya terlalu rinci dan nyata gitu ya, konkret gitu ya. Jadi kan ini yang kita mau adalah dari anak-anaknya tentu. Yang membuat keyakinan kelas ini kan siswanya. Jadi berdasarkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat gitu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Lalu semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali. Nah, seperti yang sudah diulang tadi ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, berikutnya, oke. Di sebelah kiri ada peraturan. Nah, di sebelah kanannya ada keyakinan kelasnya atau nilai kebaikan yang dituju. Nah, kita lihat dulu dari yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, jadi keyakinan kelas dari si anak itu apa? Mereka memiliki rasa yang namanya tanggung jawab. Ya, jadi kan ketika ketika sudah selesai pelajaran itu kan mereka akan mengembalikan bukunya ke raknya, gitu ya. Nah, itu si anak tersebut itu memiliki rasa tanggung jawabnya karena dia mengembalikan buku setelah dia melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, ada dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kan kalau di kelas kan kita nggak boleh ganggu orang lain ya ketika belajar. Nah, jadi si anak ini sudah punya sikap menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Jadi dia pun gak ganggu orang, ya dia tenang belajarnya gitu. Jadi diri sendirinya juga enak, ya orang lain pun juga enak ketika belajar. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi keyakinan kelas yang ada pada si anak itu adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi kalau anak melakukan sikap ini secara kontinu atau secara terus-menerus, tentu akan ada yang namanya komitmen di dalam dirinya bahwa dia melaksanakan ini secara berkelanjutan, seperti itu. Kemudian dengan hadir di sekolah lebih awal itu tentu dia akan menghormati orang lain, gitu ya. Jadi tidak tidak telat pergi ke sekolah nih ya, lebih ininya ya, lebih tepatnya kasusnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, mungkin yang sering kita lihat adalah terkadang ada siswa kita yang main fisik, ya itu kan berbahaya ya. Melakukan kekerasan mungkin dengan cara misalnya entah dia tonjok-tonjokan atau dia mungkin nampar atau mungkin jambak gitu kan. Nah, itu kan namanya kalau misalnya nggak menghindari dari suatu kejadian seperti itu, dia berarti mengutamakan keselamatan di dalam dirinya, gitu. Kemudian ada juga menghormati orang lain, gitu. Lalu yang berikutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau di sekolah kita tentu tidak ada kasus seperti ini ya, mudah-mudahan jangan, gitu. Nah, kalau narkoba ini tentu keyakinan kelasnya dia memikirkan kesehatannya. Ya anak sekolah ngapain pakai narkoba? Kan nggak etis rasanya, gitu ya. Nggak ada ini. Jadi berbahaya pakai narkoba itu, apalagi di kalangan pelajar, gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Nah ini sikap keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Oke, menunggu giliran itu kan kita harus sabar ya. Misalnya kayak dipanggil, kayak kemarin ada kegiatan apa Bu Ira yang di UKS itu, yang ada Sumti itu. Pemeriksaan rutin HB. Pemeriksaan rutin HB. Gitu ya. Nah, jadi kan anak-anak pasti kan menunggu gilirannya ya untuk diperiksa. Nah, itu kan si anak itu tentu punya sikap atau sifat menghormati orang lain dan kesabarannya. Jadi si anak tentu sabar menunggu gilirannya dipanggil. Nah kemudian yang berikutnya adalah gunakan masker. Nah mungkin sekarang udah jarang pakai masker ya, karena kan Indonesia sudah dinyatakan bebas dari COVID. Udah aman. Jadi mungkin pakai masker ya menghindari debu kalau naik motor atau misalnya berpergian jauh, atau misalnya rumah siswa kita yang jauh kan mungkin ada juga yang pakai masker atau kawasannya berabu, nah gitu kan. Nah kalau misalnya menggunakan masker itu berarti dia sudah memiliki sikap dari kesehatan dan keselamatannya. Lalu yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini lari-lari di kelas rasanya aneh aja gitu ya, nengok anak-anak lari-lari di kelas kayak gitu. Kalau misalnya ngapain pun ya, yang ada nanti jatuh. Apalagi kok misalnya lantainya basah, becek, terpeleset kan udah jadi dua perkara yang didapat, malunya sama sakitnya itu. Apalagi kok jatuh di tangga depan itu. Gitu ya. Jadi nilai keyakinan kelas yang anak itu miliki adalah keselamatan dan keamanan. Artinya dia melindungi dirinya supaya tidak terjadi hal yang seperti itu. Kira-kira jelas ya Bapak Ibu? Jelas ya? Nah, ini adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bingung, kok ada sticky note ini banyak-banyak, ada warna-warninya, apa kegiatan yang dilakukan? Nah, seperti ini. Jadi, yang pertama saya lakukan adalah merincikan dulu ke dalam kelas impian dan kesepakatan kelas. Nah, kita mulai dulu ya dari kelas impian. Nah, dalam suasana proses pembelajaran itu kita menginginkan kelasnya seperti apa sih untuk mereka? Namanya kita buat dari kita untuk kita, gitu. Jadi mereka yang akan membuat dan mereka juga yang melaksanakannya. Nah,
Untuk di kelas impian itu mungkin mereka bisa merincikan beberapa suasana yang mereka inginkan di kelas itu. Apakah itu tenang, apakah itu bersih, apakah itu nyaman, gak ribut, dan segala macamnya. Nah, apakah itu mungkin dari sarananya, apakah pengennya ada kipas angin, kemarin ada buat ber-AC lah, gitu ya. Ada yang pengen jendelanya jangan bolong, tertutup semua. Nah, itu kan versi anak-anak, gitu ya. Versi mereka lah, apa yang mereka dipikirkan mereka tuangkan di kertas itu. Nah, ketika sudah dibuat, lalu mereka menempelkannya ke papan tulis. Nah, jadi nanti kita bacakan juga ke mereka, lalu kita simpulkan. Nah, jadi kelas inilah kelas impian yang kalian penginkan. Nah, tentu bisa kalian wujudkan di kesempatan-kesempatan berikutnya seperti itu, ya. Lalu yang kedua ada kesepakatan kelas. Nah, dalam kesepakatan kelas seperti yang sudah kita ceritakan tadi, bahwa ini dibuat secara bersama-sama oleh guru dan siswa, ya, seperti kontrak belajar di dalam kelas seperti itu. Apakah nanti misalnya ketika guru menjelaskan jangan ada yang ribut, atau misalnya ketika ada teman yang yang kesusahan dalam pembelajaran, temannya saling membantu seperti itu. Nah, lebih kepada kalimatnya. Jadi yang akan kita buat di sini nanti adalah kalimatnya. Tentunya seperti yang sudah dikatakan tadi, keyakinan kelas itu tidak usah dibuat panjang-panjang. Supaya apa? Supaya anak-anak mudah mengingat dan melaksanakannya. Kalau dibuat panjang-panjang belum tentu mereka hafal, gitu kan? Maksudnya dari misalnya ada 6 poin, jadi 6 poin itu aja yang kita tekankan secara umum kepada mereka, gitu. Jadi nanti apabila mereka melakukan atau mengindahkan kesepakatan yang mereka buat, itu nanti ada timbal balik atau dampak dari gurunya kepada siswanya itu. Karena kan itu dibuat secara bersama-sama ya. Jadi usahakan teman-teman yang lain juga mengingatkan kepada mereka untuk tidak melakukan hal seperti itu. Jadi lebih kepada interaksi, kita hanya sebagai peninjau aja. Nah, jadi ini lebih kepada siswa ke siswanya dan sesama guru juga tentunya ya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk apa dibuat seperti ini? Agar menciptakan kelasnya itu aman, bahagia, tentram, dan nyaman. Tentu kita pengennya kelasnya itu ya tidak monoton selalu ya. Pengennya ada rasa amannya, bahagianya. Mereka juga bisa memberikan pendapat, enggak takut untuk berbicara. Nah, seperti itu dengan suasana seperti itu. Lalu berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu pernah dengar kalimat ini enggak? Dihukum oleh penghargaan. Enggak ya? Biasanya kan kalau dihukum itu kan yang jelek-jelek ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, kita ambil kasus seperti ini. Ini juga termasuk hal yang baru ya. Nah, di kelas kita itu kan ada yang namanya sistem ranking. Ya kan, ranking 1, 2, 3. Nah, misalkan anak itu di semester 1 rankingnya 1, 2, 3 gitu kan. Nah, ketika di semester 2-nya berubah, jadinya 3 ke 1, 1 ke 2, dan sebaliknya seperti itu. Tentu yang akan ditimbulkan oleh anak itu pasti yang pertama rasa sakit hati. Kecewa, itu lebih tepatnya sakit hati dan kecewa. Kenapa seperti itu? Karena kenapa harus, pasti dia bilang seperti ini, kenapa harus dia yang ranking 1? Nah gitu. Kenapa enggak aku lagi? Kan aku lebih pandai dari dia. Gitu ya, itu kan pikiran anak ya. Nah, jadi dengan penghargaan itu kan reward ya, juara 1, 2, 3 itu kan reward ya. Ketika anak-anak mendapatkan rankingnya tidak sesuai dengan harapannya, tentu akan iri, menghukum juga untuk diri dia sendiri. Bisa saya kayak gini, kenapa harus kayak gini? Nah gitu. Jadi itu dihukum oleh penghargaan. Jadi itu contohnya ya. Jadi lebih kepada
penghargaan yang diterima oleh anak dan perasaan si anak sendiri ketika ekspektasinya itu tidak sesuai yang dia harapkan, gitu, ya. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu? Masih ya. Baik, berikutnya kita masuk kepada hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira dua kata ini sama apa tidak? Sama dan beda. Ada yang bilang sama tapi beda, ada yang bilang beda. Nah, untuk mencari perbedaannya, kita lihat kasus berikut ini. Nah, kita cerita sedikit ya sambil itu. Jadi ada kasus seperti ini. Ada seorang anak bernama Iva. Si Iva ini kurang menguasai dalam pembelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diem aja atau ngambil atau menggambar buku pelajarannya. Karena kan anak kalau nggak tahu apa-apa diem aja atau entah coret-coret ya suka-sukanya gitu kan. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan beberapa pertanyaan, si Iva ini gugup. Iva, nah gitu misalnya kan dia gini, gugup gitu atau takut gitu kan, dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab karena langsung ditodong tadi ya bahasanya. Jadi kan dia ini takut, gitu kan? Gitu jawabnya. Nah, jadi karena kejadian itu dengan Pak Seno menanyakan secara tiba-tiba gitu, jadi kan seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang langsung gagap sama terkejut. Satu reaksi aja membuat semua yang lain juga bereaksi, gitu kan? Nah, kemudian pada saat Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Jadi Pak Seno ini malah biarin aja, nggak ada di stop, nggak ada dilarang, nah gitu. Dan malah minta Iva untuk maju ke depan sambil berdiri di depan kelas sambil nunjuk hidung. Nah, jadi kan nggak ada dilarang tuh, Pak Senonya masih ya biarin aja orang ini ketawa. Habis itu si Ivanya itu disuruh Pak Seno untuk berdiri di depan sampai nunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno tadi ya. Nah, kemudian ya karena dengan kejadian si Iva ini ya kelas makin ribut ya, makin gaduh, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya, kenapa? Kemudian yang kedua, apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva ini merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, mungkin saya bisa menanyakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan curah pendapatnya terkait kasus Iva dan Pak Seno ini dengan pertanyaan ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Oh, Pak Armai, silakan Coba Pak. balik ke yang tadi lagi, Reza. Yang mana itu Pak? Ini hukuman dan konsekuensi apa? Konsekuensi. Ini apa hukuman poin yang bisa kita ambil nih Pak Reza? Ini baru mau dijelasin. Kita kan kasih kasusnya dulu Pak. Oh, kasusnya dulu. Kasusnya dulu yang mau kita kasih. Boleh? Ya, kepada Ibu Nini boleh dipersilahkan. Hukuman, Reza, Ya. belum lagi Reza. Yang mana itu Pak? Hukuman. Ya. Hukuman nih setelah anak berbuat baru dia dapat hukuman. Ya. Gini Pak, jadi kan ini gini loh Pak. Kan masih dalam bentuk pertanyaannya. Nanti setelah pertanyaan ini dijawab, nanti akan ada yang namanya perbedaan antara hukuman itu jenisnya kayak mana, konsekuensi itu kayak mana, gitu. Jadi kita menjawab soal ini dulu berdasarkan apa yang Bapak Ibu tahu terlebih dahulu. Karena ini kan kasus di sekolah ya. Nah, tentunya tidak asing. Oke, bikin itu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman ataupun konsekuensi. Mengapa?
Jadi kalau menurut saya tindakan Pak Seno ini kepada Iva adalah sebuah hukuman. Dikarenakan ketika Pak Seno sedang menjelaskan dan dilihatnya Iva asik dengan dunianya sendiri, sehingga ketika dilemparkan pertanyaan kepada Iva tidak sanggup menjawab pertanyaannya, lantas diberikan sanksi, yaitu berdiri di depan kelas kemudian sambil menunjuk hidung. Nah, kalau konsekuensi itu kalau menurut saya terjadi kepada Pak Senonya. Kenapa saya bilang konsekuensinya terhadap Pak Seno? Pak Seno dengan seperti itu tindakannya kepada Iva yang tadinya fokus di dalam kelas, anak-anak fokus kepada dia, tapi setelah dia menunjuk atau kata menembak lah, istilahnya menembak, kasih pertanyaan kepada Iva yang spontan dan tidak dapat melakukan untuk melerai keributan masalah gara-gara Ivanya gugup. Jadi kan kredit tuh kelas. Nah, jadi konsekuensinya kelas tidak dapat terkontrol kembali. Jadi itu aja saya. Terima kasih. Terima kasih, boleh kasih tepuk tangan untuk Bu Nini. Ya. Nah, jadi menurut Ibu apa Miss kita panggil? Miss ya. Ya, menurut Miss Nini, jadi tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva itu merupakan sebuah hukuman, gitu ya. Tapi konsekuensinya kembali kepada Pak Senonya, gitu ya Miss ya. Nah, jadi dengan kejadian ini kita bisa menentukan apakah hukuman itu seperti apa dan konsekuensi itu seperti apa. Nah, jadi ada perbedaan di sini antara hukuman dan konsekuensi. Nah, yang pertama itu hukuman itu yang pertama adalah bersifat tidak terencana. Apa Pak? Dulu lah Bu Nini tadi itu tanggapan dia Bu Nini apa tadi? Terkait dengan pernyataan tadi gitu Pak. Kalau yang perbuatan siapa tadi itu hukuman atau konsekuensi saja? Miss Nining bilang bahwa hukuman. Kalau Bapak itu konsekuensi. Boleh dijelaskan Pak? Masalahnya konsekuensi itu kan suatu perbuatan. Pakai mic Pak boleh? Nggak usah pakai iya. Suatu perbuatan atau tindakan seseorang sehingga orang itu mendapat hukuman. Iya, betul. Itu menurut Bapak. Terbalik sama Bu Nini Bapak. Jadi ada kontradiksi di sini ya. Ada dua pendapat yang berbeda. Jadi dari Miss ini mengatakan bahwa menurut Miss Nining bahwa itu termasuk hukuman yang dilakukan Pak Seno. Kalau menurut Pak Apai itu termasuk konsekuensi ya Pak ya? Ya. Oke, jadi dari dua pernyataan yang sudah disampaikan, tentu ada perbedaan di sini yang akan kita lihat. Nah, jadi kita bisa tahu kejadian si Iva dan Pak Seno ini termasuk kemana? Sebab si Iva itu kan dia melakukan satu perbuatan. Ya. Perbuatan yang salah. Iya, perbuatan yang salah, betul. Nah, itu konsekuensi yang dia lakukan dulu. Sehingga hukuman itu kan di akhir nih Pak Reza. Iya, betul. Itu suatu perbuatan kalau menurut Bapak ya. Jadi lebih kepada konsekuensi gitu Pak ya? Iya. Oke. Ini guru olahraga nih. Iya. Nah, jadi kita akan melihat apakah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi gitu ya. Nah, hukuman itu yang pertama adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Iya kan? Nah, yang kedua adalah bersifat satu arah dan yang ketiga adalah bersifat fisik atau psikis, verbal atau non-verbal. Nah, bedanya sama konsekuensi ini, yang pertama adalah sudah terencana. Berarti sudah ada perjanjian kayak gitu. Kalau dalam misalnya yang kayak cerita keyakinan kelas tadi ya, kalau misalnya kita udah buat keyakinan kelas, kita tidak penuhi atau kita langgar secara bahasanya seperti itu ya, tentu ya termasuk dalam konsekuensi ini. Gitu. Jadi mungkin bisa nampak tuh ya dari kejadian Iva tadi itu lebih kemana sebenarnya. Tergantung persepsi masing-masing guru juga sebenarnya. Gitu. Melihat kasus Iva ini seperti apa. Oke, kemudian yang kedua adalah sudah disepakati.
Yang ketiga adalah diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Lalu yang keempat adalah murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Berarti dalam saat itu juga ya, kan nggak berkepanjangan konsekuensi ini. Nah, kemudian yang kelima adalah guru memonitor murid. Jadi sudah nampak di sini ya, apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita akan melihat pernyataan dan Bapak Ibu mengisikan apakah. Nah, dari pernyataan ini kira-kira manakah yang termasuk hukuman, manakah yang termasuk konsekuensi menurut perbedaan yang sudah disampaikan tadi. Oke, kita telah bersama-sama ya. Oke. Oh, dibacakan saja ya. Oke. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Hah? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, kita simpan dulu jawabannya hukuman ya. Oke, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kita cek ada jawabannya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi. Konsekuensi. Oh, boleh. Kita lihat lagi perbedaannya ya. Nah, ini. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi tadi. Rencana sudah sepakati. Ya. Kenyamanan itu, kenyamanan kesepakatan kelas. Jadi tadi untuk yang menggantikan kertas tugas teman itu termasuk konsekuensi. Wira jawab hukuman, Ibu Wira ada jawab konsekuensi. Catat. Ya, kita tengok jawabannya ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Ya, kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Konsekuensi, hukuman. Oke. Karena di sini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sebenarnya sama aja ya. Itu hukuman itu Pak. Apa Pak? Hukuman. Hukuman. Ya. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Ada hukuman, ada iya masing-masing ya. Jadi nanti ada penjelasannya. Ya ada termasuk yang mana. Oke. Asik nih. Iya. Kemudian lari rata-rata kok PJOK semua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk masuk pelajaran PJOK. Apa lupa? Hukuman. Hukuman. Kita cek ya jawabannya. Teng. Atau mungkin dari jawaban-jawaban yang ini ada yang kontradiksi menurut Bapak Ibu. Nah, gitu. Kita cek satu persatu ya. Mencatat 100 kali tadi termasuk hukuman kira-kira? Iya. Termasuk hukuman ya? Oke. Karena itu kan dilakukan secara tiba-tiba ya, tulis di buku. Kayak itu bukan namanya udah direncanakan gitu kan? Kemudian yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu yang termasuk hukuman juga ya. Karena kan nggak mungkin kalau terlambat kita kasih lari terus-terusan gitu ya. Nah, berikutnya adalah murid diminta untuk push up 15 kali. Nah, ini termasuk hukuman juga. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini udah betul ini konsekuensinya. Nah, karena ini kan termasuk ke dalam keyakinan kelas sebenarnya ya. Karena
kenyamanan tadi. Jadi kan ini udah disepakati kalau misalnya ada teman yang merasa terganggu ya wajib melaksanakan konsekuensi yang dialami kayak gitu. Nah, berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk konsekuensi. Ya, setuju ya? Oke, yang ke-6. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini betul hukumannya. Karena biasanya kan kalau misalnya tidak mengenakan sepatu hitam mungkin ada alternatif lain yang diberikan. Gak mesti, memang gak mesti sepatu seharian terus. Oke, berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman juga. Konsekuensi. Bapak menganggap pernyataan terakhir ini hukuman. Ya. Alasannya gimana Pak? Gini dah, anak konsekuensi itu kan hasil atau impact anak dia membuat sesuatu. Iya. Nah, sehingga anak itu larinya ke hukuman. Ini kalau belajar bapak nih ya. Iya, betul Pak. Kamu bapak suruh lari 2 keliling karena kamu terlambat 10 menit. Anak kan kalau konsekuensi itu kan kita udah menentukan waktu olahraga yang setengah 8. Iya, betul. Kan? Kita kan udah buat duluan aturan. Berarti udah disepakati dari awal gitu Pak ya? Dari awal. Iya. Kemudian setelah anak berbuat, konsekuensinya tuh anak melanggar aturan tadi. Iya, kan betul. dia berbuat itu. Iya. Itu harus masuk dengan konsekuensi tadi kan. Iya. Hasil dari perbuatan anak tadi. Iya. Karena hasil yang dia buat tadi dia terlambat, ya hukuman dapat sama dia lari tadi. Jadi ini Bapak lebih kepada hukuman. Hukuman. Berarti kalau tadi yang sudah direncanakan itu kan termasuk kepada konsekuensi ya? Karena Pak Armai udah membuat kesepakatan dari awal bahwa ketika anak terlambat pelajaran saya selama misalnya kayak contoh kasus ini, misalnya telah 10 menit atau 15 menit, tentu yang akan didapatkan adalah lari mengelilingi lapangan basket. Nah itu kan istilahnya kontrak bapak sama anaknya gitu. Ya. Berarti lebih kepada konsekuensi. Kalau hukuman bapak tiba-tiba misalnya sebenarnya ini hampir sama juga Pak, mungkin lebih dari sisi apanya ya, dari sisi gurunya yang membilangkan kepada siswanya sebenarnya. Kalau bapak merasa ini menganggap hukuman, ya berarti ini dilaksanakan secara tiba-tiba gitu ya, gitu. Seperti yang ini anak mengganti kertas. Menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu kan cocok kali konsekuensi itu. Sebab anak itu berbuat tapi dia tidak dapat hukuman kan? Iya, betul. Tidak dapat hukuman dari sana itu. Berarti tidak dapat hukuman, iya. Berarti betul ini konsekuensi. Betul konsekuensi. Ya, ini betul konsekuensi tadi. Menggantikan kertas tugas teman. Kalau yang lari tadi itu anak kan mendapat hukuman ini. Yang lari 2 keliling kan? Yang lari 2 mengelilingi lapangan 2 keliling. Itu kan hukuman kan? Dan mungkin Bapak bisa lihat di sini. Ada pernyataan kedua dengan pernyataan ketujuh. Kan sama-sama itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena beda karenanya aja. Yang satu karena terlambat hadir di sekolah, satu lagi karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, mungkin di sini bedanya dari hukuman sama konsekuensi ini adalah ini menurut apa yang sudah dipelajari ya, karena kan setiap guru mungkin penerimaannya beda-beda dan melakukannya pun beda-beda. Oke, kalau Bapak mengatakan ini hukuman. Nah, jadi perbedaannya di sini adalah yang satu itu kan terlambat hadir di sekolah dan satu lagi adalah terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau untuk yang pelajaran PJOK ini kan mungkin ada kesepakatan ya antara pelajarannya sama siswanya atau guru mapelnya sama siswanya seperti itu. Kalau misalnya yang ini kan sekolah. Kalau peraturan nggak bisa kita samakan dengan kesepakatan. Beda Pak, beda, sangat beda. Kalau misalnya peraturan itu kan dibuat oleh satu orang. Dan pihak ini, nah gitu. Dan kita yang melaksanakannya. Sementara kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh anak-anaknya bersama-sama, tapi ditinjau lagi oleh gurunya seperti itu. Apakah cocok kesepakatan kelas ini yang kita buat seperti itu? Jadi kan misalnya kalau misalnya ambil konsekuensi, berarti kan ini anak-anak misalnya nanti kalau misalnya 10 menit telat masuk jam saya, berarti kan keliling lapangan basketnya 2 kali. Nah, jadi itu secara kontinu nanti akan lakukan. Gitu.
konsekuensi. Jadi mungkin menurut saya ya Pak, ini tergantung dari kitanya sendiri sebagai guru, gitu. Apakah Bapak memberikan konsekuensikah atau hukumankah, itu semua dari gurunya sendiri seperti itu. Tapi kalau perbedaan di sini adalah mungkin di satu sisi lihat yang satu dari sekolah, yang satu dari pelajarannya, artinya kontrak antara kita sama siswanya, gitu. Gimana Pak Roy? Gitu ya. Oke, jadi intinya gini Pak, intinya adalah berdasarkan kesimpulan guru itu sendiri gimana. Nah, apakah Bapak menganggap itu hukuman atau konsekuensi seperti itu? Tapi yang sudah dipahami dari perbedaan tadi adalah bahwa kalau konsekuensi itu lebih kepada sesuatu yang sudah disepakati, sementara kalau hukuman itu diberikan secara mendadak atau tiba-tiba, gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya begini Reza, Pion Bapak udah tahu langsung gitu. udah. Bapak udah buat konsekuensi nih. Ya. Kalian kalau telat ganti pakaian sebelum jam pergantian mata pelajaran, ya, kalian push up 10 kali. Ya. Itu contohnya. Itu contoh dari Bapak. Ya. Nah, kalau memang itu belum di Udah Bapak rencanakan, udah Bapak tentukan, bukan tiba-tiba. Kalau Bapak udah tentukan, berarti konsekuensi Pak. Kalau Bapak langsung memberikan di situ kepada anak, itu berarti hukuman. Nah, itu aja bedanya. Jadi kalau hukuman dia tidak disepakati, ya kita langsung kasih aja apa gitu. Kalau saat ini kita belajar di kelas enak kali, dan 3 jam kekerasan. Iya. Kita boleh dengar. Ini anak ngotot dong, ngerti anak? Iya, benar. Iya, mungkin itulah ya paradigma kita sebagai guru ya. Karena kan ya akan ada perubahan ke depannya gitu. Nggak gitu-gitu aja. Ya. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau kayak versi Bapak bilang tadi itu merupakan hukuman karena Bapak tidak menyepakati pernyataan itu kepada anak-anak terlebih dahulu. Nah, sementara ketika sudah disepakati dan anak-anak itu melanggarnya, maka inilah sesuatu yang diberikan dari mengelilingi lapangan. Jadi kalau kita simpulkan hukuman itu secara mendadak tiba-tiba. Iya betul Pak, hukuman itu itu kita udah memilah ke anak dulu ya. Iya, sudah kita sepakati, sudah kita tinjau juga gitu. Gitu Pak ya. Yang lain Bapak Ibu gimana? Aman? Aman. Alhamdulillah. Udah nggak tahu ya kita aman. Oke ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di dalam diri kita itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, nah ini bahasa Inggris ya. Nah, ada love, ada star, ada butterfly, ada balloon. Kalau bahasa saya salah tolong dimaafkan. Nah, yang pertama ada kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Ya iya ya, kita kan sebagai manusia ya perlu kehidupan. Kalau nggak manusia ya nggak ada ya, nggak ada kehidupan kita ya mati gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah ini pasti sangat diperlukan oleh manusia. Kalau nggak ada cinta dan kasih sayang mau jadi manusia seperti apa? Itu batu. Manusia keras seperti itu ya. Oke, yang ketiga adalah kebebasan. Nah kita kira-kira kita perlu kebebasan nggak dalam hidup kita nih? Perlu lah ya. Bebas, nggak mau diatur-atur, bebas ngapain-ngapain. Bebas ada batasan. Tapi itu ada batasannya, itu dia. Iya. Kemudian berikutnya adalah kesenangan atau fun. Ya kita dalam hidup perlu kesenangan ya. Nggak perlu kita asik murung aja, asik galau aja, asik sedih aja, kan nggak mungkin seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ada kekuasaan. Nah tentu di dalam diri kita ini juga perlu yang namanya kekuasaan. Maksud kekuasaan di sini adalah kemampuan kita untuk bertahan terhadap sesuatu, kekuatan. Nah gitu ya. Bukan kekuasaan pengen jabatan. Ya kekuatan di dalam diri, namanya kebutuhan dasar manusia, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini ada kasus lagi, ya.
Oke, kita lihat kasusnya ya, terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan curah pendapatnya setelah melihat dari pernyataan yang akan saya bacakan berikut ini ya. Jadi ada seorang ibu namanya Bu Ani. Bu Ani ini merupakan guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati. Nah, Bu Ani ini bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Agus. Nah, beberapa anak yang telah datang dan melaporkan kepada Bu Ani ini dan mengeluhkan si Agus ini yang sering kali meminta bekal makan mereka secara paksa. Nah, gitu. Jadi anak-anaknya lapor, Bu, Agus ini sih minta makanan saya aja, Bu. Nah, gitu kan? Nah, jadi jika Bapak dan Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ani, nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, habis itu menurut Bapak dan Ibu, kira-kira alasan apa Agus melakukan hal seperti itu? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya terkait dengan kasus yang dialami oleh Ibu Ani ini. Jadi singkat cerita seperti ini, ada seorang anak namanya Agus dan dengan guru kelasnya bernama Bu Ani. Jadi ada anak-anak ini datang lapor ke Bu Ani ini bahwa si Agus ini masih minta makanannya aja. Nah, itu makanan anak-anak ini. Jadi kira-kira sebagai Bu Ani ini akan kita lakukan apa? Nah, kemudian si Agus ini melakukan hal seperti itu karena apa? Nah, gitu ya. Mungkin gambaran pertanyaannya seperti itu. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang mau memberikan pendapat terkait pernyataan kasus ini, kasus dari Ibu Ani. Boleh? Saya mintakan Ibu siapa ya? Ibu Ratna boleh? Boleh, Bu? Ya. Silakan Bu Ratna. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan cerita ataupun kisah yang terjadi di kelas, yang mungkin juga di kelas saya ada juga di sini. Mungkin ada Bu, ada anak-anak dia sering minta uang, bukan tapi yang ceritanya kan meminta, Iya. ya. Paling-paling saya langsung bilang begini, gini, mungkin dia tidak punya uang. Itu salah satunya contoh. Kalau memang kita ada lebih, apa salahnya kita kasih kawan dengan ikhlas saja, walaupun itu 1.000. Itu kalau memang dengan uang. Kalau memang yang terjadi kira-kira alasan anak ini mengambil ataupun meminta sesuatu dari temannya, tidak lain adalah yang pertama ya. Sekarang kalau kita lihat nanti, kalau saya bilang nanti karena kebutuhan makan, kadang yang minta ini pun orang yang ada uangnya, ya, bukan orang miskin ataupun tidak punya uang. Mungkin dia hanya main-main aja sama kawannya. Saya bilang mungkin dia temanmu ini suka ataupun senang. Mungkin hanya ini saja. Nanti yang penting kita tetap nasihatin. Kita panggil anak yang sering minta-minta ini, tetap kita memberikan bimbingan atau nasihat kepadanya. Tidak boleh kalau kita memetik lebih bagus tangan kita di atas daripada tangan di bawah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bu Ratna. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bu Ratna. Ya, jadi Bu Ratna memberikan pendapatnya terkait dengan kasus dari Ibu Ani dan juga si Agus ini. Jadi berdasarkan ini tadi Bu ya, berdasarkan kebutuhan si Agusnya seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat. Jadi kemungkinan jawabannya berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu ada 5 ya. Nah, apabila si Agus ini, apabila jawabannya Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak bawa makanan, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Bisa jadi Agus melakukannya itu karena dia memang nggak ada uang untuk beli makan, atau dia lapar, atau orang tuanya itu nggak kasih bonton untuk dia. Bahasa ini ya, bahasa kerennya. Nah, kemudian apabila jawaban si Agus ini senang karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, jadi mungkin si Agus melakukan seperti itu mungkin karena ia ingin, bahasa keren itu, cari muka, gitu ya. Jadi biar orang-orang tuh nengok dia tuh senang, jadi ada yang mau memperhatikan dia seperti itu. Itu berarti lebih ke konsep cinta dan kasih sayang. Kemudian apabila jawaban si Agus itu adalah dia merasa hebat karena temannya itu jadi takut menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya itu adalah penguasaan atau
pengakuan atas kemampuan. Berarti dia di sini adalah merasa sok hebat. Nah, jadi kawan-kawan itu takut sama dia. Lalu berikutnya adalah apabila jawaban Agus karena ia bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Berarti kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Mungkin karena si Agus ini bosen, asik itu aja makanannya, makanya dia minta makanan atau ngambil makanan milik kawannya. Lalu yang terakhir adalah apabila jawaban si Agus itu adalah karena iseng, ya, usil, dan dia lihat ekspresi wajah temannya yang kesal, nah itu kan kesenangan bagi diri dia ya. Oh, aku berhasil nih buat orang yang kesel. Nah, jadi itu merupakan kebutuhan dari kesenangannya. Jadi si Agus ini ditinjau dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, jadi sebagai seorang guru kita tentu harus memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, dari kelima ini tentu mungkin kita pernah melakukannya, tetapi yang kita harapkan di sini adalah kita dalam posisi sebagai manajer. Artinya adalah dari 5 posisi kontrol ini tentu akan ada pertanyaan atau tindakan yang akan kita lakukan kepada siswanya. Nah, kalau posisi kita itu kerjanya menghukum anak dengan menghardik-hardik, nunjuk-nunjuk, ya kan? Nah, itu termasuk ke penghukum namanya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah misalnya, ibu kecewa sama kamu, kok kamu kayak gini sih? Nah, itu lebih kepada pembuat merasa bersalah. Kemudian kepada teman. Kepada teman. Oke, maksudnya menganggap guru itu, maksudnya guru memberikan hukuman atau konsekuensinya itu sebagai teman, kayak gitu ya. Misalnya, ayo Lana, lakukan ini untuk Bapak, biar nggak dimarahin Bapak sama ini. Nah, itu lebih kepada teman. Kemudian ada pemantau. Kalau pemantau itu lebih kepada peraturannya apa. Nah, gitu. Kemudian untuk manajer. Nah, ini manajer ini adalah posisi yang diharapkan kita sebagai guru dalam 5 posisi kontrol. Dalam posisi manajer ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Lebih kepada penyeleksian kalimat atau kata-kata yang sesuai untuk anak. Oke. Berikutnya ada segitiga restitusi. Nah, jadi tadi kan kita sudah membicarakan yang namanya tentang konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi dan restitusi ini tentu yang diharapkan adalah kita menjadi terapi dalam menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan anak, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka. Ya, jadi sekali lagi restitusi ini bisa juga dinamai sebagai terapi untuk memperbaiki kesalahan siswa. Kadang kan kita kalau misalnya menghukum anak tuh kan masih marah-marah aja. Nah, ini kita melakukannya dengan cara restitusi. Nah, di restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, jadi murid di sini bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, dan bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau enggak, gitu. Jadi lebih kepada kalimat-kalimat yang diutarakan oleh guru kepada siswanya. Nah, ini adalah dokumentasi melaksanakan segitiga restitusi yang sudah saya buat. Nah, jadi ketika ada permasalahan yang terjadi kepada siswa, tentu kita akan melaksanakannya secara restitusi dengan melakukan yang namanya pemberian pertanyaan sesuai dengan kalimat menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di menstabilkan identitas ini kita memberikan pengertian kepada anak, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, mungkin atau bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
Lalu kemudian ketika menstabilkan identitas itu selesai, lalu masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya adalah kamu tentunya punya alasan untuk melakukan itu. Lalu berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah masuk ke validasi tindakan yang salah, kemudian masuk ke menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini adalah muridnya sendiri mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah dari budaya positif tadi bahwa kita harus melaksanakan budaya positif ini agar apa? Agar nantinya sekolah kita, kelas kita itu menjadi aman, nyaman, dan tentram. Nah, mungkin dari pemaparan yang saya sampaikan tadi ada yang kurang menurut Bapak Ibu. Jadi intinya adalah apa yang sudah disampaikan ini tentu akan kita laksanakan secara bersama, secara perlahan-lahan dengan tujuan agar menciptakan suasana baik itu dari sekolah, baik itu dari kelas menjadi sekali lagi aman, nyaman, tentram, dan bahagia, dan belajar berdasarkan kebutuhan murid baik dari kodrat alam dan kodrat zamannya atau berpihak kepada murid. Jadi ya menciptakan suasana belajar yang tentram, nyaman, dan menyenangkan. Baik, sekali lagi ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu Guru untuk atensinya hadir di diseminasi kali ini. Semoga apa yang saya berikan hari ini tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Itu tepuk tangan.